Kasus keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG menjadi sorotan bahkan oleh media asing. Menurut data Badan Gizi Nasional sepanjang Januari hingga September 2025, jumlah korban yang mengalami keracunan akibat MBG terus bertambah. Pada bulan Januari dilaporkan 94 orang keracunan dan Februari angkanya bertambah dengan korban mencapai 496 orang. Di bulan April, kasus keracunan muncul kembali dengan jumlah korban 313 orang dan Mei sebanyak 433 orang. Pada bulan Juli, MBG sebabkan korban keracunan hingga 380 orang. Memasuki bulan Agustus, jumlahnya melonjak tajam hingga 1.988 orang dan September semakin meningkat dengan 2.210 orang alami keracunan. Dalam 9 bulan terakhir tercatat 5.914 orang menjadi korban keracunan akibat menyantap MBG. Di sejumlah wilayah menu MBG dinilai jauh dari standar gizi seimbang, bukan hanya soal porsi yang seringkali tidak memadai, namun juga kualitas bahan baku makanan. Seperti di Ketapang, Kalimantan Barat, siswa SDN 12 Bedua Kayong diduga keracunan usai lauk ikan hiu goreng yang disajikan bersama menu lainnya. MBG di SDN Bimanyar 1. Di Bangkalan, Jawa Timur, paket MBG ditemukan dalam kondisi basi, berulat, dan berbau menyengat. Pemerintah daerah akhirnya memanggil sejumlah petugas SPPG untuk diberikan pelatihan dan pembinaan. Di SMA Negeri 3 Pamekasan, siswa mengaku menemukan belatung di dalam menu MBG yang diterima. Pihak SPPG beralasan belatung tersebut bukan berasal dari proses pengolahan, melainkan dari buah yang sudah busuk dan tak sengaja tercampur ke dalam makanan. Ini kan menghadirkan makanan itu tidak sesederhana dimasak kemudian dibawa ke sekolah kalau dalam hal ini. Ada konsep food security atau keamanan pangan. Konsep food security atau keamanan pangan itu memakai terminologi dari peternakan atau dari pertanian sampai ke piring. Jadi yang mesti diawasi itu bukan hanya piringnya saja, bukan hanya dapurnya, tapi semua proses dari awal sampai akhir. Traumanya juga mesti ditangani loh ya. Ada penanganan kliniknya supaya dia sehat, supaya muntahnya berhenti segala macam, tapi juga ada penanganan psikologik agar anak-anak juga dan orang tuanya juga lebih siap menghadapi keadaan ini. Kini publik beradang, kepercayaan terhadap program MBG luntur, desakan investigasi terhadap ribuan kasus yang terjadi pun meluap. Lalu bagaimana langkah pemerintah agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai harapan tanpa lagi menelan korban? Saya berada di depan dari dapur Makmur Jaya, salah satu SPPG yang kemudian memproduksi paket makan bergizi gratis dan berujung pada insiden keracunan. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara, untuk melihat apa yang sesungguhnya ada di dalam dan juga saya akan coba menanyakan kepada pihak dari SPPG. Mas Iqbal, boleh ajak saya untuk melihat-lihat di area ini, Mas? Silakan. Siap. Pertama saya ingin tanyakan dulu, Mas, untuk proses produksi di SPPG Cijambu ini, polanya dimulai dari jam berapa dan seperti apa mekanismenya? Untuk pola dari penerimaan itu persiapan itu dari jam 3 sore ya, memotong-motong sayur seperti itu dan sebagainya, sampai jam 12 malam lah. Dan untuk penerima manfaat kami masak di jam 11 malam. 11 malam itu untuk lauk atau nasi? Untuk semua lauk. Semua lauk. Selesai jam 3 pagi. Selesai jam 3 pagi, dikemas. Dikemas itu selesai jam 3 pagi itu menunggu dengan suhu ruang terlebih dahulu. Jadi si masakan jangan langsung dimasukin ke ompreng. Artinya tidak dibungkus ketika makanan masih panas? Iya. Oke. Karena itu bakal menjadi perkembangan biakan bakteri seperti itu. Betul. Disantap oleh murid-murid pukul? Harus maksimal pukul 10 itu sudah dimakan, jangan ada yang dibawa ke rumah. Oke. Seperti itu. Pukul 10 sudah dimakan ya? Sudah dimakan. Saya ingin konfirmasi, dari SPPG Cijambu ini apakah ada penerima manfaat yang kemudian mengalami keracunan? Ada Pak, dari kronologisnya itu kami mendapatkan laporan dari jam 11 siang. Dari seorang guru dari salah satu sekolah yang ke PBB. Artinya betul ya, makanan yang diproduksi di SPPG Cijambu ini dikirim sudah sesuai dengan waktunya
Tapi ketika dikonsumsi kemudian berujung keracunan, indikasinya? Indikasi pertama itu ada menemukan bulu ayam. Oke, di tempat makannya ya. Iya. Selain itu ada indikasi lain mungkin? Untuk sementara kami belum bisa menyimpulkan ini sebetulnya akar permasalahan dari mana seperti itu ya. Kami masih menunggu uji lab dari makanan tersebut. Oke, saya langsung ke dapurnya. Ini dapur utama ya? Dapur utama ini tempat pengolahan disebutnya Pak. Ruang Tempat produksi. pengolahan. Ini area pencucian, artinya seluruh bahan baku mulai dari mungkin buah, daging, seperti itu nih dicuci di sini ya, termasuk sayur-sayuran mungkin. Betul. Mungkin Oke. pasti dipisah kalau khusus sayur, kalau khusus daging, jangan bekas daging lalu ditimpa sama sayur. Oh, ini kompor ya? Ya kompor ini bebas lah mau di sini untuk ayam atau apa itu. Oke, artinya saya tekankan lagi, bahan baku semua dikirim di sini, dicuci, artinya proses memasak dilakukan di sini. Betul. Oke, satu hari harus mampu memproduksi berapa porsi? 3.567. 3.567. Didistribusikan ke 23 sekolah 23 sekolah setiap hari ya? setiap hari. Ada kendala sejauh ini? Ya, Ada kendala sejauh ini? alhamdulillah tidak ada Pak. Oke. Hanya pada hari itu aja. Oke. Kalau ini apa Mas? Ini rice streamer buat nasi. Buat nasi ya? Bisa dibuka Mas? Boleh. Boleh ya, saya lihat ya. Lihat dalamnya Oke, seperti ini nasinya ya. Ya, Coba saya akan coba. Boleh saya cium ya? boleh. Iya, baunya seperti nasi pada umumnya ya. Iya betul. Nah untuk ini pencucian beras di sini dipisahkan. Kalau tadi yang di sana itu sayur, lauk, beras khusus di sini. Beras khusus di sini. Ini traynya. Traynya ini. Saya coba ambil satu ya. Ini ada 3. Ini yang Ini 2 oke. kali. Yang paling sedikit. Saya coba lihat ya. Oh, ini tray untuk Tray untuk nasi ini. menaruh saja ya. Dan ini setiap hari dicuci Mas. Setiap hari dicuci Pak. Karena pemakaian mungkin ya, ada noda-noda wajar, noda-noda dari air mungkin ya. Sebelum mau dipakai juga harus dicuci kembali terlebih dahulu gitu. Caranya kemarin pasti ada problem Di pas. di bahan makanan. Siap. Clear kan? Ya udah pasti di bahan makanan. Pokoknya jangan takut sama yayasan, kamu yang berkuasa di sini. Siap. Tolak aja. Siap. Ya. Kalau ini mending keluar mundur ketimbang nanti jadi masalah hukum buat dirimu. Benar? Siap. Ya. Tolak aja. Saya nggak mau terima daging ini, udah nggak layak ini. Benar kan? Betul. Saya pas terima Dia, tahu karena kenapa penguasanya dia yang punya kuasa. Itu masih Kalau segar, yayasan Pak. bisa beli Jadi yang segar. 3 hari. laporan karena sudah tidak segar ayam. Pak Cucu menemukan soal bahan baku. Ya. Artinya bahan baku yang digunakan kondisinya mungkin saja tidak segar, bahkan basi atau busuk. Ya, saya kunjungan ke sini, ini kan tanya langsung orangnya. Oke. Ada problem apa kemarin? Dan itu yang ditemukan oleh Nah, BPN. ini kan tidak mungkin ini ya. Makanya program yang luar biasa ini tolong jangan dirusak. Tolong jangan dirusak. Ini Pak Presiden sangat sayang buat anak Indonesia. Tapi sekarang orang yang melaksanakannya tidak amanah, nggak komit. Ya. Ini yang penting dicatat semuanya ya. Jadi saya ingin tadi tanya, pasti ada problem nih di bahan makanan. Betul Pak. Oke. Bahan makanan yang berproblemnya apa Pak? Ya kayak ayam Pak, kalau 3 hari. Bapak coba makan ayam sudah 3 hari. Busuk berarti Pak ya? Tidak segar. Atau Tidak ikan segar, ya? tidak segar. Karena pasti sudah ada bakteri yang masuk. Apalagi ayam-ayam kita ini kan kadang-kadang misalkan kalau nggak selektif. Coba lihat aja di pasaran. Oke. Ayam yang 2-3 jam misalkan karena ini tambahan kiloannya pingin gede disuntik, itu kan berbahaya. Saya ingin ke Pak Bupati bahwa sebelumnya Pak Bupati menyebutkan ada 85 SPPG yang tidak tersertifikasi. Tadi salah satu SOP-nya adalah sertifikasi sanitasi ya Pak ya. Apakah kemudian 85 SPPG ini akan ditutup untuk sementara waktu? Ya baik. Sebelumnya terima kasih. Jadi yang kami tutup hanya 3 Hanya SPPG 3. yang sudah bermasalah. Oke. Di Cipongkor dan juga di Cihamplas. Oke. Jadi untuk SPPG lain masih kita lakukan evaluasi seperti yang Pak Cucun sampaikan. Tadi kita harus cek SOP-nya semuanya, dari penyimpanannya, dari bahan bakunya itu harus benar-benar fresh lah. Jadi Oke. fokus utama dari pemerintah daerah adalah penanganan terhadap
para korban. Itu Oke. fokus pertama dari pemerintah daerah. Bahwa yang kemudian dikeluhkan oleh orang tua dan menjadi suara orang tua adalah untuk kemudian MBG ini diberhentikan untuk sementara, Mas. Ya. Ini sudah didengar dan akan dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat? Ya, kita yang tutup sementara yang 3 dapur, karena program ini pada dasarnya sangat baik sekali. Ada 200.000 siswa Bandung Barat terbantu dengan adanya program MBG ini. Para orang tua juga sudah merasakan bahwa MBG ini meringankan beban para orang tua. Artinya MBG-nya akan tetap berjalan? Akan tetap berjalan, hanya saja jangan sampai 1 atau 2, 3 kasus ini bisa berdampak pada dapur-dapur lain yang sudah bekerja dengan baik. Oke, Sanksi nggak, Pak? Ada sanksi nggak? betul. Ada sanksi tidak, Pak? Kira-kira? Ada sanksi nggak? Atau mungkin bahkan pidana? Kalau emang ada unsur kesengajaan, ya unsur kesengajaan, sabotase, jelas itu pidana ya. Tapi ini kalau misalkan kelalaian Ya, juga, betul. kelalaian, karena faktor kesengajaan jelas. Kalau misalkan tidak ada unsur seperti itu, pasti nanti sanksinya administrasi jelas, dapur bisa ditutup. Ada temuan bahwa memang betul daging ayamnya ini tidak segar, bahkan cenderung basi ataupun busuk. Ini juga ditemukan oleh BGN. Iya, betul. Kami juga menemukan hal yang sama. Dia membeli udah lebih dari 3 hari